Luar biasa happy karena sore ini kan sign kontak sama Legian, jadi happy banget. Dulu itu awal mulanya emang dikenalin sama orang tua buat olahraga voli kan, terus ikut klub amatir di Sidoarjo namanya Sparta. Di situ latihan seminggu 3 kali, dan di rumah tuh kadang tambahan latihan juga sama ayah gitu. Terus direkrut lah sama Petrokimia Gresik waktu itu, sampai di Petrokimia SMP, kalau saya SMP kelas 1 itu pindah di sana, masuk asrama sekitar SMP kelas 2-an, 2 mau ketiga itu dipanggil timnas. Yang pertama, aku tuh orangnya aktif banget gitu kan, gerak terus. Terus kemudian sebenarnya emang supportful dari orang tua sih, kayak mama sama ayah tuh benar-benar mengarahkan aku untuk berolahraga. Dan kemudian dari kecil udah dikenalin banyak olahraga nih, jadi mulai awalnya tuh atletik dulu, terus kemudian pernah nyoba tenis, badminton segala macam, sampai di kelas 6 itu voli, dan mungkin usia segitu udah bisa milih kali ya. Jadinya akhirnya milihlah voli aja. Tapi emang bener-bener kayak ketika milih voli itu mama sama ayah itu kayak bener-bener komit dan konsisten buat nge-push dan ngasih semangat gitu untuk bisa jadi atlet nasional. Sebenarnya setiap pertandingan tuh pasti ada kesannya. Masuknya timnas senior di tahun 2006. Jadi kemudian SEA Games itu 2007, awal SEA Games 2007, 2009 tuh kurang 2009 itu mungkin timnas junior, tapi untuk yang keberapa kalinya gitu sih. Gitu. Pastinya bangga, cuman emang waktu itu kan kita nggak juara 2 untuk kejuaraan junior ASEAN dan jadi top skor. Itu bangga, dan itu yang bikin aku jadi termotivasi, semangat buat bisa tetap berkarir di voli. Ngisi waktu aja sih. Nggak. Ya emang maksudnya ketika ada waktu luang, apa sih yang kira-kira lebih bisa mengentertain diri gitu, tapi juga positif juga dan membawa impact yang baik. Jadi kadang kalau misalnya boring di voli, pasti nyari olahraga lain, tapi kan tetap bisa memaintain kondisi badan kayak gitu. Jadi pasti milihnya olahraga buat nyari kesibukan, buat ngisi waktu liburan kayak gitu sih. Timnas voli senior waktu itu 2006 kayak tiba-tiba langsung ada panggilan dari PBVSI ke Petrokimia untuk pemanggilan atlet atas nama Maya kayak gitu sih. Gitu aja sih. Jadi mungkin udah dipantau dari pertandingan sebelumnya seperti itu. Terus kemudian di sana juga memang ada seleksi. Terus kemudian dari 2006 itu udah masuk kejuaraan Asia di Vietnam. Pertama kali aku ikut timnas dan bela timnas itu di Vietnam. Selama di timnas banyak sih sebenarnya, kayak yang paling mengesankan ya ketika SEA Games ya, dapat podium walaupun perunggu. Saya pikir itu hal yang membanggakan sih. Setiawannya agak susah ya sebenarnya.
Sebenarnya semuanya meninggalkan kesan, punya pesan dan kesan tersendiri. Cuman yang paling berkesan itu mungkin di 2014 sama Pertamina itu juara 1 dan selama pertandingan tuh hanya kalah 1 kali. Keren. Dan terus sama Valeria Papua Barat karena dia adalah tim pertama, tim debutan yang ikut Proliga dan Maya di hire gabung di sana dan menjadi finalis waktu itu juara 2 Proliga. Kayaknya kayak 3 kali ya. Popsivo Tahun berapa ini? Popsivo tuh tahun berapa ya? 2010 apa ya? 2010. Terus kemudian Pertamina 2014, kemudian PLN tuh 2017 apa ya? Iya ya. Oke. Aku agak lupa. Momennya waktu itu 2010 itu kejuaraan junior juga sih. Junior itu di Filipina. Ya nggak expect aja tiba-tiba dipanggil jadi best blocker waktu itu. Kalau keinginan kembali pastinya saya pikir semua atlet tuh mau ya, karena kita membela negara dan kalaupun masih dipercaya dan dipanggil di usiaku yang sekarang gitu ya pasti akan mau. Harapannya adalah bisa semakin maju prestasinya, bisa maju prestasinya dan semakin bermunculan atlet-atlet yang loyal terhadap timnas dan bisa membawa harum dan targetnya adalah bisa emas di SEA Games. Jadi waktu itu tahun 2015 kejuaraan Livoli di Bandung. Ya, ingat banget itu di Bandung. Dan itu masih babak penyisihan. Sebenarnya rasa sakitnya itu udah berasa itu beberapa bulan sebelum pertandingan. Cuman memang nggak terlalu dirasa. Maksudnya kayak bukan nggak terlalu dirasa sih, tapi kayak maksudnya diabaikan gitu ya. Sakit sedikit kayak yang udahlah nggak apa-apa, masih bisa. Sampai emang di titik dimana pas lagi pertandingan itu jadi kayak salah landing. Waktu itu ngambil bola jangkit terus salah landingnya, udah kena. Nah terus pas udah kena nggak langsung dioperasi pada saat itu, jadi prosesnya tuh kayak bengkak dulu bengkak gede, terus habis itu kayak nggak bisa ditekuk. Dan nih kalau jalan itu oke, sometimes tuh kayak nggak apa-apa, tapi tiba-tiba kalau misal dibuat eksplosif atau gerakan mau melompat itu sakitnya kayak bener-bener dari kaki sampai ubun-ubun tuh sakitnya kebangetan. Jadi udah emang nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Terus setelah pulang pertandingan, dan waktu itu Maya udah nggak main akhirnya. Maya udah nggak bisa main setelah pulang pertandingan. Dicek di rongsen, di MRI juga, hasilnya ternyata memang cartilage. Jadi ininya tulang rawannya yang patah. Jadi tulang rawan patah. Kemudian memang disarankan sama dokter untuk konservatif dulu, jadi nggak langsung operasi. Nah tahapan konservatif itu selama 6 bulan sampai ketika tidak ada perubahan, ya jalan satu-satunya ketika itu disarankan untuk memang harus operasi. Jadi mau nggak mau harus operasi. Bener sih, sebenarnya cedera itu emang bener momok buat semua atlet ya. Hal yang paling ditakutkan itu adalah ketika kita sedang masa ada pertandingan di depan, ada plan kayak rencana buat pertandingan apa, ini itu, dan pergi ke sana ke situ gitu.
terus tiba-tiba kita cedera gitu. Sebenarnya yang emang benar-benar yang berat itu adalah keserang mentalnya, bukan cuma fisiknya aja. Nah pada saat itu memang supportnya mama sih, karena memang yang tahu ya benar-benar pure orang rumah ya, orang keluarga gitu, orang tua yang tahu waktu kakinya nggak bisa diapa-apain, ngelangkah aja juga susah, dipaksa buat lari bengkak, dipaksa buat gerakan ini itu tuh nggak bisa. Terus kemudian ngelihat temen-temen yang sudah mulai liga gitu, dan mama itu dulu masih zamannya itu kan ini ya koran ya, langganan. Waktu itu langganan tiap pagi tuh selalu ada, dan itu memang rutinitas dari kecil. Mama itu setiap kali bangun tidur itu yang dicari koran. Kalau sekarang yang dicari HP ya. Kalau dulu tuh yang dicari koran, baca koran. Nah ketika baca koran kayak yang Proliga udah mau dimulai kayak gitu segala macam dengan beritanya, itu tuh kayak nangis, terus kayak aduh, terus kayak maksain latihan padahal nggak bisa, padahal tahu yang nanti akhirnya bengkak gitu kan. Cuman ya memang yang support banget tuh mama sih, mama terus sama ayah tuh support banget, sampai akhirnya udah daripada Mayanya kepikiran, stop koran dan stop nggak ada yang membicarakan tentang voli yang biasanya mereka nonton di TV gitu, nonton di TV tentang Proliga dan segala macam tuh mereka stop, bahkan nggak ada yang nonton voli sama sekali gitu. Terus pas masa ini apa namanya pasca operasi itu benar-benar 1 hari keluar dari rumah sakit itu mama sama ayah tuh nganterin, karena itu memang keinginannya Maya sendiri gitu, kayak nganterin, dan mereka tuh yang nungguin ke tempat gym. Maya tuh jadi 1 hari operasi, terus kan dirawat inap dulu di rumah sakit selama seminggu ya. Terus kemudian keluar dari situ tuh Maya tuh minta nggak langsung ke rumah, minta mampir ke tempat gym, karena disarankan lebih banyak pakai sepeda statis sama berenang. Nah waktu itu kan masih jahitannya masih belum kering, jadi cuma bisa pakai sepeda statis, dan itu tuh pulang dari rumah sakit langsung mampir dan nyoba sepeda statis, dan itu yang nemenin semuanya mama sama ayah. Jangan nangis ya paling ini sih kayak ya ada yang nengok ke mana, ke rumah sakit, dan yang selalu ngingetin untuk yang fokus buat sembuh dulu kayak gitu sih. Di 2016 balik itu sebenarnya masih ada rasa kecewa sih sebenarnya, maksudnya walaupun juara 2 ya, juara 2 itu ada rasa kecewa itu karena memang performanya Maya, terus kemudian proses untuk bisa latihan lagi itu tuh bener-bener kayak yang terlalu memaksa sih sebenarnya. Itu ego gitu, itu sebenarnya ego gitu kan, yang harusnya disarankan untuk bed rest di kursi roda selama 2 bulan, tapi Maya 2 minggu itu saking kepengennya bisa comeback gitu kan, Maya pakai tongkat yang terus yang apa ya, memaksakan untuk latihan fisik lagi yang padahal jahitannya belum kering, terus kemudian sampai akhirnya kena keringat sampai pernah bernanah jahitannya. Tapi ya itu tadi sih kayak rasa keinginan buat balik itu lebih besar daripada rasa apa ya, rasa untuk yang udah deh selesai deh, aku udah nggak kuat nih, sakit gitu, udah selesai, itu kalah gitu sama keinginan kayak mau balik. Dan setiap kali latihan pun juga ternyata nggak segampang itu gitu loh, ketika ngeliat temen-temen bisa lompat tinggi, bisa nyemes kenceng, bisa jongkok dengan leluasa gitu, Maya enggak. Jadi pasti kalau pulang tuh jadi kayak yang udah deh enggak gitu, kayak pada sakitnya kayak gini gitu. Tapi biasanya tuh karena mama yang lebih tahu tuh jadi kayak jangan nyerah. Paling kalau ayah tuh lebih kayak kalau memang sudah sakit, udah
nggak bisa dipaksa, jangan dipaksa, jangan nyakitin diri. Tahu juga perjalanan dari 2006 ke 2016 tuh rasanya sudah cukup adik di dunia voli. 10 tahun itu juga nggak sebentar, dan udah ngerasain timnas dari 2006 sampai 2016 tuh buat ayah sama mama itu udah cukup lah, udah bikin kami bangga. Cuman karena memang saking gedenya ya, udah ngerasa bola voli itu udah jadi bagian dari Maya tuh kayak enggak, masih belum mau gitu. Dan dulu ingat betul pelatih PON Jatim namanya Pak Sudarto dari Petrokimia. Nah, kita manggilnya Pak E, itu yang selalu nyemangatin Maya waktu di lapangan. Kayak yang udah, jadi setiap kali ada progres sedikit aja mereka, beliau ini tahu, beliau tuh selalu kayak mengingatkan, kamu hari ini ada peningkatan ini loh, jadi kayak enggak, kamu enggak selesai, kamu bisa gitu. Dan apa ya, ketika sampai pertandingan di Bandung, jadi pemain cadangan yang dulunya selalu jadi pemain inti atau starting player tuh, ketika jadi pemain cadangan tuh juga ada rasa penolakan gitu kan. Tapi kan akhirnya menyadari bahwa aku ada di sini, tetap dipertahankan, itu udah sangat bersyukur gitu. Tapi juga ada rasa kecewanya, aku nggak bisa bantu tim banyak nih gitu kan. Nah, setelah itu juga ternyata rasa trauma itu nggak berhenti sampai di situ sih, nggak hanya di 2016, tapi ternyata dari sampai 2017, 18 itu masih ada, dan ibaratnya kalau misalnya Maya lari mau gerak apa itu masih belum sempurna, kayak belum balance kayak gitu sih. Jadi kalau dibilang perasaannya waktu 2016 saat PON itu gimana, sebenarnya kayak nggak ada yang tahu selain Maya dan orang tuanya Maya kayak gimana ketika Maya harus kelihatan baik-baik aja di depan teman-teman, pelatih dan supporter, kayak nunjukin ke lawan bahwa aku masih punya power, aku masih bisa perform kayak gitu tuh. Sebenarnya di hati kecilnya Maya tuh kayak enggak, aku bukan Maya yang dulu kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu sih. Tapi ya alhamdulillah ternyata bisa dilewatin sampai sekarang. Yang pertama itu, ya itu tadi sih, kita mempertanyakan ke diri kita sejauh mana keinginan kita buat kembali. Nah, ketika kita semakin besar keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu atau mencari sesuatu, itu kan kita harus berkomitmen ya. Nah, di situ sih ketika punya motivasi tinggi, komitmen ya harus dilakukan. Jadi kayak latihan rutin seperti itu, walaupun kadang kita tidak hanya melawan capek ya, tapi kadang jenuh, terus kadang kita yang lagi males atau apa, itu sebenarnya itu yang benar-benar kita harus ngelawan gitu sih. Jadi benar-benar harus konsisten di setiap keputusan yang kita ambil, kita harus komitmen juga untuk mewujudkan. Jadi itu tadi kan kembali lagi ke skenario Allah, kayak selalu udah diatur gitu kan. Di tahun 2015 cedera, kemudian itu 2015 akhir cederanya, dan pada saat itu kan memang lagi masa konservasi. Terus kemudian kan memang nggak berkegiatan olahraga sama sekali ya, voli pun juga nggak ikut. Nah, di awal tahun ada penerimaan pegawai Bank Jatim nih. Ya sudah, coba-coba gitu kan, coba-coba. Terus kemudian alhamdulillah juga lolos, dan akhirnya bekerja di sana. Udah ngejalanin jadi banker. Nah, ini juga lagi-lagi sebenarnya juga kayak udah diatur kan dari dulu. Memang ayah tuh selalu mengingatkan bahwa pendidikan tetap nomor 1, dan ayah tuh selalu bilang kalau bisa sekolah lagi. Waktu lulus S1 tuh pengennya kan sekolah lagi gitu, tapi ayahnya masih yang keasikan main volley kayak gitu.
akhirnya ketunda jadi lulus S1 itu di 2013. Terus kemudian juga 3 tahun itu emang cuman benar-benar fokus di volley gitu kan. Terus 2016 baru kerja. Terus jalan kita 2020 kena ada COVID ya kan, nggak ada pertandingan apapun, jadi memang akhirnya cuman kerja dan kuliah gitu sih. Waduh, jujur ini ya, jujur banget. Ini sebenarnya aku tuh orangnya agak sedikit jorok. Sedikit jorok itu nggak kayak yang cewek-cewek yang harus pakai skincare segala macam. Bahkan kadang ya udah cuman cuci muka terus kemudian langsung mandi atau apa segala macam terus kemudian tidur gitu kan. Cuman mungkin emang lebih ke apa namanya, perawatannya dari dalam ya, kayak misal aku kan nggak ngerokok, aku nggak sama sekali alkohol, terus kemudian aku juga tidur malam jarang banget, maksudnya jarang banget, dan aku suka banget tidur. Terus mungkin ini kali ya, konsumsi banyak air putih, terus juga yang pertama jangan stres gitu. Penting sekali poin terakhir itu. Sebenarnya itu tadi ya, kembali lagi ya, kalau Maya pribadi dan dikasih pesan sama orang tua tuh, pendidikan tetap nomor 1 gitu. Tapi kita kalau mau menjalani sesuatu itu memang harus totalitas gitu. Kita harus benar-benar tahu tujuannya apa, seperti apa, dan bagaimana. Jadi ketika bermain volley ya harus tahu nih tujuannya, goalnya itu mau sampai mana gitu. Terus kemudian juga ketika kita menomorsatukan pendidikan pun juga kita akhirnya juga tahu mempersiapkan masa pensiun gitu kan. Kita kan nggak selamanya dong di dunia atlet, karena kalau sebagai atlet itu kan kita ada masanya, kita kuat sampai kapan sih, dan mempersiapkan pasca pensiun dari atlet itu harus benar-benar matang. Apakah memang mau jadi seorang pengusaha atau mau jadi bekerja dimanapun, saya pikir pendidikan itu tetap yang utama nantinya.